Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat Dialah kita masih diberikan nikmat umur panjang dan nikmat kesehatan. Baik, perkenalkan, nama saya Fajri Aditya Vansolang. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya jurusan S1 Akuntansi. Baik, saya diberikan tugas oleh Bapak Roni Lukum, SPD, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang rentang ideologi Pancasila di era globalisasi. Oke teman-teman, jangan lupa mendengarkan penjelasan materi dari saya. Jangan lupa saksikan. Terima kasih. Oke, materi saya yaitu jadi sekarang ini kita hidup di zaman yang serba cepat atau serba modern. Jadi informasi dari luar itu bisa masuk ke kita melalui media sosial atau melalui HP kita sendiri. Dalam hitungan detik saja bisa masuk ribuan berita seperti musik, gaya hidup, bahkan cara berpikir orang luar juga ikut masuk. Nah, kondisi ini yang disebut globalisasi. Masalahnya, nggak semua hal dari luar itu cocok dengan karakter bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila sebagai dasar negara, kita punya tantangan besar untuk tetap dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya apa itu globalisasi dan ideologi? Jadi, globalisasi itu adalah yaitu seperti dunia menyatu, semua hal mudah masuk seperti budaya, teknologi, ekonomi, dan informasi-informasi dari luar. Itu bisa masuk secara cepat. Sedangkan ideologi itu sendiri pedoman hidup atau nilai dasar yang jadi pegangan suatu negara. Indonesia punya Pancasila. Masalahnya muncul ketika nilai-nilai dari luar yang masuk itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila menganut sangat banyak nilai-nilainya. Kenapa Pancasila terdampak dalam globalisasi? Karena sekarang ini kita nggak bisa lepas dari internet. Banyak hal dari luar yang masuk tanpa disaring atau tanpa difilter, sehingga akhirnya orang jadi lebih mudah terpengaruh dan lupa dengan nilai-nilai yang sebenarnya diajarkan Pancasila itu sendiri. Nah, itu bisa menyebabkan kita lupa tentang nilai-nilai Pancasila. Berikutnya yaitu tentang tantangan Pancasila di era globalisasi. Yaitu yang pertama itu budaya instan dan individualisme. Globalisasi ini bikin orang jadi suka hal yang sangat cepat dan sangat instan untuk dicapainya. Contohnya, ingin menjadi cepat sukses tanpa melalui proses yang sangat rumit. Dan berikutnya itu lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan orang lain, suka pamer di media sosial dan lain-lain. Padahal Pancasila mengajarkan gotong royong dan kebersamaan untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Berikutnya yaitu tentang nasionalisme mulai menurun di era sekarang, yaitu pada anak-anak generasi muda. Karena lebih sering waktunya melihat budaya luar di TikTok atau YouTube, anak muda jadi lebih hafal budaya luar dibandingkan budaya Indonesia sendiri, sehingga kita makin lama rasa cinta pada Indonesia ini bisa berkurang atau bisa hilang, dan unsur persatuan Indonesia ini bisa melemah karena faktor hal itu. Jadi kita harus menguatkan hal itu kepada anak muda. Berikutnya itu tentang media sosial jadi tempat konflik. Nah, seringkali kita melihat di media sosial itu, di medsos itu menyebarkan berita-berita hoax. Ya, saling menyebarkan berita hoax, baru saling menghina sesama orang atau yang lain-lain, baru saling perdebatan politik yang bikin masyarakat terpecah belah. Nah, ini harus kita cegah. Baru dengan ujaran kebencian. Nah, itu harus kita cegah untuk menjaga persatuan ini. Ini bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama persatuan dan kemanusiaan itu sendiri. Jadi kita harus mencegah hal-hal tersebut untuk menjaga nilai-nilai Pancasila di Indonesia agar Indonesia itu tidak terpecah belah. Kesenjangan sosial di era globalisasi atau di era global. Globalisasi ini bikin persaingan makin berat. Yang punya kemampuan tinggi makin maju, yang berduit punya kekuasaan, yang kurang sikap makin tertinggal. Kalau tidak dibatasi, ini membuat ketidakadilan sosial semakin besar. Padahal Pancasila mengajarkan kita keadilan bagi semua orang, bukan keadilan bagi semua yang mempunyai uang. Jadi itu ya saudara-saudara. Yang berikutnya itu masuknya ideologi dari negara lain. Nah, ini salah satu yang banyak dilihat sekarang ini kepada anak muda, yaitu ada paham-paham luar yang ekstrim seperti liberalisme berlebihan, kapitalisme tanpa batas, atau paham keagamaan yang radikal. Paham ini sering tidak cocok dengan Pancasila dan bisa memecah masyarakat itu sendiri. Nah, itu kita harus jaga anak muda agar menjaga adab istiadatnya. Itu yang berikutnya kejahatan di media sosial, yaitu seperti penipuan online, peretasan, phishing hingga judi online juga semakin marak. Ini ancaman nyata terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan dan keadilan itu sendiri. Jadi kita harus menjaga. Yang berikutnya itu bagaimana menghadapi tantangan itu. Jadi kita harus menghadapi, yang pertama kita harus berpendidikan Pancasila, harus menarik terutama di golongan anak muda sekarang ini. Pembelajaran Pancasila harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bukan cuma hafalan. Contohnya lewat berita nyata, kasus di internet, atau role play, atau seperti game online. Berbijak menggunakan media sosial. Kita harus menggunakan media sosial itu secara bijak, atau kita harus bisa menyaring informasi dari luar itu tanpa kita harus menerima begitu saja, dan tidak mudah percaya berita hoax. Kita harus cek dulu baru kita bisa mengklaim bahwa berita itu betul dan tidak hoax. Tidak ikut menyebarkan kebencian. Kita juga harus tidak mengikuti orang-orang berbagi informasi yang tidak penting atau kebencian. Jadi itu saja. Yang berikutnya itu mengenai identitas lokal, budaya lokal itu sendiri, yaitu seperti cinta budaya sendiri, bangga dengan Indonesia, dan tetap menghargai budaya luar tanpa melupakan jati diri kita sendiri sebagai orang yang banyak suku, ras, dan agama. Pemerintah harus tegas menegakkan hukum ini agar kejahatan online, korupsi dan ketidakadilan bisa ditekan secara bersamaan. Penguatan ekonomi masyarakat. Nah, ini juga harus kita kuatkan. Masyarakat harus dibantu agar punya kemampuan bersaing di dunia yang semakin maju ini. Jadi pemerintah harus membantu masyarakat untuk
ekonominya. Nah, jadi globalisasi itu tidak bisa kita tolak, tetapi bisa kita hadapi kalau kita memahami Pancasila itu dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita tetap bisa maju tanpa kehilangan jati diri kita. Pancasila itu seperti kompas. Dia membantu kita tetap pada jalur yang benar di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan kuat. Oke, baik. Jadi kesimpulannya tentang tantangan ideologi Pancasila di era globalisasi yaitu, di era globalisasi ini ideologi Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari masuknya arus informasi, budaya, dan nilai-nilai baru yang kadang tidak sejalan dengan jati diri bangsa. Globalisasi membawa kemajuan teknologi dan keterbukaan, namun juga dapat menggeser nilai-nilai moral, memperkuat individualisme, serta menurunkan semangat kebersamaan jika tidak diimbangi dengan pemahaman Pancasila yang kuat. Karena itu, Pancasila harus terus dihidupkan sebagai dasar negara Indonesia. Pandangan hidup serta sumber nilai dalam menghadapi perubahan, penguatan karakter pendidikan Pancasila, keteladanan pemimpin, dan pemanfaatan teknologi secara bijak menjadi kunci agar Pancasila tetap relevan dan membimbing bangsa Indonesia maju kehidupan yang adil, bersatu, dan bermartabat. Dengan demikian, Pancasila tetap menjadi benteng utama dalam menjaga identitas nasional di tengah-tengah derasnya arus globalisasi itu sendiri. Baik, itulah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak dipahami tentang penjelasan saya. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.